فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى pada adab yang ke-36, ijmamun nafsi. Ijmam yaitu memberikan bagian dari jiwa untuk apa? Mendapatkan hiburan. Sehingga secara mudahnya makna ijmamun nafsi yaitu menghibur jiwa. Tapi bukan untuk kelalaian, tapi jiwa ini dihibur, jiwa ini diberi istirahat. Nah, mengistirahatkan, memberikan waktu untuk longgar, tidak terlalu diforsir, ditekan. Diharapkan setelah itu kemudian dia mendapatkan kelonggaran, kelapangan dan bisa semangat kembali dalam belajar. Baik, karena jiwa akhwan butuh tadi kita mensiasatinya. Dia tidak bisa untuk dipaksa terus menerus sehingga akhirnya memberontak, dalam artian tidak ada roghbah pada perkara itu, tapi juga tidak diulur sehingga menarik kita pada keburukan-keburukan. Maka dinasihatkan oleh beliau di sini, khudh min waqtika suwai'atin tujimmu biha nafsak fi riyadil ilmi. Ambil dari sebagian waktumu suwai'at, yaitu beberapa saat untuk apa? Untuk menghibur dirimu dengannya, agar hati ini menjadi senang, hati ini menjadi riang, tidak cemberut, tidak tertekan, stres. Akhirnya lari. Jangan. Nah, akhirnya melakukan hal-hal yang bukan-bukan. Sebagian orang karena saking stresnya gantung diri, bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita harus memberikan bagian dari jiwa ini untuk dia bisa mendapatkan kelonggaran. Nah, suwai'at tasghir dari sa'ah, dari jamak makna salim, beberapa waktu yang singkat. Tujimmu biha nafsak, untuk engkau menghibur dengannya dirimu fi riyadil ilmi, di kebun-kebun ilmu. Nah, cara menghiburnya ini tetap dalam riyadul ilmi. Dengan apa? Min kutubil muhadarat, ayat saqafal ahla. Dengan apa? Membaca dari kitab-kitab muhadarat, yaitu kitab-kitab pengetahuan umum, kitab-kitab yang di situ nasihat, kitab-kitab di situ dorongan, atau juga mendengarkan kaset-kaset, rekaman-rekaman dari para ulama yang mendorong kita semakin semangat belajar. Kenapa? Fa'innal quluba yurawahu anha sa'atan wa sa'ah. Alhamdulillah. Sebab hati-hati itu diberi apa? Tarwih, diberi waktu istirahatnya. Sejenak. Dari waktu ke waktu butuh diberi waktu untuk dia longgar, waktu untuk dia bisa tidak terlalu tegang. Seperti kadang-kadang butuh membaca kitab-kitab tentang biografi para ulama. Itu kan permasalahan-permasalahan atau faedah-faedah mudah menghibur, tapi juga memberikan semangat. Wa fil ma'thuri an Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala ajimmu hadhihi al-qulub وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. Hiburlah oleh kalian hati-hati ini
dan cari untuknya taraifal hikmah, yaitu hikmah-hikmah yang tarifah, hikmah-hikmah yang bagus tapi mudah, unik, menyenangkan. Nah ini tarifah. Nah, jamaknya taraif. Faedah-faedah unik, nah tapi apa? Memiliki faedah, terkandung padanya hikmah. Baik, seperti kadang ada kisah-kisah dari para a'imah terdahulu, akhwan, yang terkadang sebagiannya unik, tapi padanya hikmah. Nah, hati butuh terkadang untuk apa? Untuk diberi hiburan seperti itu. Kenapa? Fa innaha tamallu kama tamallul abdan, karena sesungguhnya hati-hati itu memiliki kebosanan, memiliki kepenatan, malal, ada penat, ada bosan. Sebagaimana badan-badan juga penat. Karena ketika harus mikir hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, stres bisa. Menghafal terus sudah bisa stres. Butuh kita apa? Membaca, belajar yang lain untuk bisa apa? Hati ini mendapatkan hiburannya. Tidak dengan musik-musik, tidak dengan menonton film, bukan. Itu malah akan menjadi hati-hati semakin rusak. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi hikmatin nahi 'an at-tatawwu'i fi mutlaqil awqat, bal fi an-nahi 'anhu ba'd al-awqati masalihu ukhar min ijmam an-nufus ba'd al-awqat min thiqal al-ibadah kama yusammu bin-nawmi wa ghairihi. ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hikmah larangan dari melakukan salat sunnah pada beberapa waktu. Ada salat-salat sunnah mutlak yang dilarang di beberapa waktu. Nah, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, ketika matahari di tengah-tengah, dilarang untuk melakukan salat sunnah mutlak. Kata beliau bahkan pada pelarangan salat-salat sunnah mutlak pada sebagian waktu itu ada masalah yang lain, yaitu berupa ijmamun nufus ba'dal awqat, untuk memberikan hiburan bagi jiwa-jiwa pada sebagian waktu, di mana waktu itu digunakan untuk sedikit nyantai. Nah, untuk apa? Jiwa ini diberi kelonggaran min thiqalil ibadah, dari beratnya ibadah. Kama yusammu bin naumi wa ghairi, sebagaimana pula diberi hiburan, dilonggarkan dengan tidur dan yang lainnya. Oleh karena itulah Mu'adz bin Jabal mengatakan, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Makanya Mu'adz yang termasuk dalam deretan faqihus sahabah, faqihnya para sahabat, mengatakan, sungguh aku betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada tidurku, sebagaimana aku mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat aku bangun. Nah, kenapa? Karena ketika kita tidur, kita niatkan untuk badan kita menjadi bugar lagi nantinya, bisa ibadah, untuk istirahat. Nah, sehingga demikian pula hati ini bisa nanti berpikir jernih lagi. Demikian. Waqala, yaitu Syekhul Islam, dan Syekhul Islam mengatakan, bal qad qila inna min jumlati hikmatin nahyi 'an at-tatawwu'il mutlaqi fi ba'dil awqat ijmaman nufusi fi waqtin nahyi litanshata lis-shalah. Kata Syekhul Islam juga, bahkan bisa dikatakan sesungguhnya termasuk dalam deretan hikmah larangan dari melakukan salat sunnah mutlak pada sebagian waktu
adalah untuk apa? Memberikan hiburan dan kelonggaran bagi jiwa-jiwa ini pada waktu larangan agar nantinya bisa semangat untuk sholat. Karena ketika ada waktu istirahat, mengistirahatkan jiwa. Nah, ketika telah istirahat, maka setelahnya ada waktu nasyat, ada muncul semangat. Tapi kalau tidak pernah istirahat, tidak ada kelonggaran, maka penat. فإنها تنبسط إلى مكانة ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم. Sebab jiwa itu tambasit akan menjadi apa? Merasa longgar, lega. Merasa lega. Nah, tayyib pada waktu-waktu yang dilarang. Pada saat dilarang memang ini dilarang salat, sudah kita apa? Istirahat, tidak salat sunnah. Kemudian semangat untuk salat setelah apa? Adanya rahah, adanya istirahat. Tayyib. Karena memang butuh jiwa untuk adanya waktu istirahat, adanya waktu untuk mendapatkan kenyamanan, kelonggaran. Sehingga diharapkan setelah itu ada semangat bangkit kembali. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, wa huna yajibu an na'lam anna itmam an-nafsi wa i'ta'aha syai'an min ar-raha hatta tanshata fil mustaqbal wa hatta tastariha ba'da ar-raha mimma sabaqa anna hadha min al-umur asy-syar'iyyah. Baik. Di sini wajib untuk diketahui, kita harus tahu bahwasanya memberikan istirahat bagi jiwa untuk apa? Mendapatkan kelonggaran dan hiburan, serta memberikan sesuatu yang berupa kenyamanan sampai dia bisa semangat kembali di waktu mendatang. Demikian pula dia juga bisa istirahat dengan sebagian waktu istirahat. Nah, dari hal-hal yang telah lewat disebutkan bahwasanya termasuk perkara yang syar'i, perkara yang syar'i. Allati dalla 'alaiha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan, yakni zaid. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Nah, ada yakni tambahan saja harusnya fa'ati kulli haqqin haqqah langsung pada hadisnya. Tapi dalam rakaman ada yakni. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu, Rabbmu juga memiliki hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, istrimu punya hak atas dirimu. Maka berikan pada masing-masing haknya. Berikan masing-masing sesuai dengan haknya. Wa hadzal hadits wal mizanul haqiqi alladhi tatma'innu ilaihi an-nafs. Dan hadis inilah yang menjadi timbangan yang hakiki yang jiwa ini menjadi tenang. La ma ruwiya an aliyin wala ghairin, bukan pada perkara yang diriwayatkan dari Ali maupun yang lain. Kenapa? Karena kita punya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau anna al-mu'allif istadalla bihadzal hadits lakana abyan wa adhar. Seandainya muallif berdalil dengan hadis ini, maka tentu lebih jelas dan gamblang. Wa nafsu idza ja'altaha da'iman fi jiddin la budda an tamal wa tas'al. Jiwa apabila engkau jadikan terus-menerus pada apa? Pada kesungguhan, serius terus. Orang tidak pernah apa? Tidak pernah nyantai, serius terus. Ini lama-lama stres. Ya kan? Tegang, posisinya tegang, tidak bisa senyum. Nah, ini labudda an tamal wa tas'al, mesti dia akan nanti tamal. Bahkan kalau lagi bosan mungkin lebih parah kan. Bisa langsung jeglek. Maksudnya parah. Berubahnya parah.
Dan bisa-bisa futurnya luar biasa. Karena sudah apa? Aku tidak mampu. Dia ingin paksa dirinya. Setelah itu aku sudah tidak kuat. Akhirnya sudah. Nah, biasanya futurnya lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena jiwa itu butuh tadi diberi hak. La budda an tamal wa tasammas, dia akan ada waktu malal, waktu bosan, waktu penat sudah bosan, sudah marem. Akhirnya sudah tidak mau belajar lagi. Ini juga penting bagi orang tua yang terkadang ingin anaknya semenjak kecil sudah dia pelot demikian. Akhirnya kecil sudah bosan. Nah, besarnya baru ingin main. Ini kan tidak pas. Kebalik, kecil umur dia mereka sudah biarin main, dia tidak kasih main. Besar sudah jauh dari orang tua, nah akhirnya bebas main sendiri. Ya, ini repot, orang tua akhirnya bingung sendiri. Maka harus seorang bisa memberikan hak masing-masingnya. Nah, disinilah butuh ilmu. Baik. Mungkin itu dulu. Barakallahu fikum. Tapi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.